Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Julandra, MPM 22111007, Prodi Sistem Informasi. Saya sini akan menjelaskan presentasi saya tentang makalah tentang dan solusi dalam menerapkan sistem informasi penjualan online. Shopee, jika belanja melalui Shopee, diharuskan memiliki akun terlebih dahulu untuk belanja. Artinya, untuk menghapuskan akun Shopee, Anda harus menunggu 20 kali 24 jam. Bukalapak, sedangkan di Bukalapak, Anda pilih untuk beli tanpa daftar, walaupun ujung-ujungnya tetap harus menggunakan email dan konfirmasi. Pembayaran seperti biasa, namun jelas lebih cepat dan praktis untuk mereka yang baru pertama kali belanja atau jarang belanja di online di marketplace. Perbandingan chat obrolan Shopee dan Bukalapak. Shopee memiliki kelebihan, yaitu seller bisa mengirim foto dari luar produk. Artinya, pengguna bisa mengirim file gambar langsung dari galeri HP ke dalam chatting aplikasi Shopee. Bukalapak pun menyediakan fitur galeri sama seperti Shopee. Pembahasan. Shopee merupakan marketplace online yang dimiliki oleh PT Garena Indonesia untuk proses jual beli melalui ponsel dengan konsep sosial media. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk melalui dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam terbentuk aplikasi mobile untuk memberikan kemudahan pada pengguna dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Shopee masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir Juni 2015. Dan pertama kali diperkenalkan di Singapura pada 2015. Shopee adalah anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga dapat pada beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Sendiri 10 Singapura Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2 Jalan Lestij Permanen Palmare DKI Jakarta. Bukalapak merupakan salah satu pasaran dari online marketplace termuka di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT Bukalapak seperti hal situs layanan jual beli online dengan model bisnis. Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen dimanapun. Siapapun bisa membuka toko daring untuk kemudahan melayani calon pembeli dari seluruh. Perbandingan adalah mengumumkan pemesanan ataupun perbedaan suatu dengan suatu yang lain dalam berbentuk uraian. Pemasaran online menurut Plotter 200234 menjelaskan bahwa pemasaran online adalah sebuah perusahaan perencanaan strategi penjualan. Usaha tersebut mengarahkan pada strategi pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen untuk menghasilkan laba penjualan. Oleh karena itu, prinsip hampir sama seperti strategi penjualan pada umumnya. Namun, pada pemasaran online, kepuasan 12 pelanggan lebih diperhitungkan lagi karena konsumen hanya mengetahui produk lewat gambar. Sistem informasi menurut Jogianto adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan penyediaan pilihan luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Jogianto 200511. Manfaat konfirmasi. Meningkatkan akurasi data merupakan sumber data yang penting sebagai pendukung kebijakan yang akan diambil. Data akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan strategis. Sistem informasi. Manajemen adalah alat akan diberikan data akurat yang dibutuhkan perusahaan melalui sistem.
Data yang masuk akan diolah secara otomatis sehingga membantu tugas manajemen agar lebih efektif dan efisien. Dan dengan dukungan teknologi internet, Anda juga bisa mengambil data yang dibutuhkan pada sistem secara relatif. Kemudahan koordinasi, sistem ini juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengarahan pihak manajemen. Dari data informasi yang dihasilkan, selanjutnya dapat digunakan oleh departemen atau divisi lain yang membutuhkan pertukaran informasi yang tepat antar departemen maupun pembentukan hubungan yang sangat dalam sebuah organisasi. Tidak hanya itu, sistem informasi juga membantu pihak manajemen dalam mendelegasikan tugas kepada pihak lain secara mudah. Koordinasi antara departemen juga dapat dilakukan secara cepat tanpa harus bertatap muka, meningkatkan kualitas SDM ketika data informasi telah tersedia secara akurat dan cepat. Tertentu ini pengaruh pada kinerja sumber daya manusia, perusahaan, maupun tidak mau sumber daya manusia yang menggunakan sistem ini harus menyesuaikan sistem kerjanya. Mengikuti perkembangan teknologi dengan sumber daya yang berkualitas tentu saja akan berpengaruh pada progres perkembangan bisnis Anda di masa mendatang. Menekan biaya operasional ketika sistem informasi manajemen adalah pekerjaan bagi bisnis Anda. Kesalahan yang terjadi akibat human error dapat mendefinisikan sebagai cara untuk menjual dan membeli barang-barang dan jasa melalui jaringan internet. Dan tidak hanya itu, namun mencakup berbagai aspek internet. Internet merupakan jaringan besar yang terbentuk oleh interkoneksi jaringan komputer tunggal di seluruh belahan dunia lewat saluran telepon dan sistem teknologi lainnya. Minat menurut Fredis 2006, minat dapat diidentifikasi melalui definisi sebagai berikut. Minat transisional yaitu kecanduan seorang untuk membeli produk. Minat reversian yaitu kecanduan seorang untuk merevisikan produk pada orang lain. Minat preferensial yaitu menggambarkan perilaku seorang yang memiliki preferensi utama produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat minat eksploratif. Minat ini yang menggambarkan perilaku seseorang selalu mencari informasi, mengenal produk yang diminat dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat dan produk tersebut. Minat merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubung dengan pembelian yang diatur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. ASEAN 2001, minat merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap konsumen, dan KONU 2007 menjelaskan bahwa pengaruh eksternal, kesadaran akan kebutuhan pengenalan produk, dan evaluasi efektif adalah hal yang dapat menimbulkan minat konsumen. Hasil dan pembahasan metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Metode penelitian yang kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang mengalami. Metode penelitian kualitatif dan diartikan sebagai metode penelitian yang terlandaskan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, di mana penelitian sebagai kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabung. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada generasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan dari primer dan data sekunder, penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan, yaitu wawancara menurut
Asterbeck dalam Sugiono 2005-72 mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara adalah suatu cara mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab, dialog, atau diskusi dengan informasi yang dianggap banyak mengetahui tentang objek dan masalah. Penelitian ada beberapa macam wawancara, yaitu wawancara struktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur pada kesempatan. Ini penelitian menggunakan wawancara struktur digunakan sebagai teknik mengumpulkan data bila penelitian atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh karena di dalam melakukan wawancara. Mengumpulkan data telah menyampaikan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang jawabannya pun telah disiapkan. Observasi menurut Nastion dalam Sugiono 2015-64 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmu hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui dari Dalmi Sugiono 2015-64 menyatakan bahwa melalui observasi penelitian belajar tentang pelaku, makna, dan perilaku tersebut. Dokumentasi merupakan sebuah pencarian penyelidikan, pengumpulan, pengawasan, pemakaian, dan penyediaan dokumen baik berupa buku, jurnal, dan foto. Teknis analisis data menemukan bahwa aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data jenuh aktivitas analisis data, yaitu data driven question, data reduksi data yang diperoleh dari lapangan. Jumlah cukup banyak maka perlu untuk dicatat secara teliti dan rinci. Data display penyajian data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagai hubungan antara kategori dan jenisnya. Dalam hal ini menganjurkan untuk menggunakan cara matrik dan diagram. Mereka tidak menganjurkan dalam untuk naratif untuk menyajikan tema karena dalam pandangan mereka pengajian dalam diagram dan metrik lebih efektif. Namun di sini penulis menggunakan dalam bentuk naratif dan teks yang singkat, jelas, dan padat. Conclusion drawing penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang kemungkinan masih kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai studi kasus Shopee dan Bukalapak. Jadi data kesimpulan bahwa dari dua situs Shopee dan Bukalapak memiliki kemudahan masing-masing dalam penggunaan karena masing-masing situs ini memiliki kelebihan untuk para pengguna baik untuk para penjual dan pembeli. Manfaatan teknologi informasi memberikan peningkatan dan minat menggunakan situs jual beli online. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakinnya meningkatnya kemanfaatan teknologi informasi yang terdapat perusahaan, maka minat menggunakan situs jual beli online juga akan mengalami peningkatan. Dari hasil analisis perbandingan dapat diketahui bahwa situs Shopee merupakan situs jual beli online yang harus mengutamakan kemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung minat menggunakan situs jual beli online. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi Allah semampu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.